Pernah nggak sih kita ngalamin sesuatu yang berat, terus kita nanya, kenapa sih ini harus terjadi sama aku? Nah, di pembahasan kali ini kita bakal lihat gimana momen-momen penderitaan yang paling kelam sekalipun ternyata bisa menyingkap sebuah tujuan tersembunyi yang nggak pernah kita duga. Biasanya kan, kalau kita lagi susah, naluri pertama kita itu nyari kambing hitam. Ini salah siapa sih, gitu kan? Ini adalah pertanyaan yang kayaknya udah ada sejak zaman dulu kala. Nah, pertanyaan ini yang ditanyain langsung ke Yesus sama murid-muridnya, itu nunjukin banget sifat dasar kita sebagai manusia. Kita tuh suka nyamain penderitaan sama dosa. Mikirnya simpel aja. Wah, ini pasti ada yang salah nih. Tapi, jawaban Yesus, wah, itu bener-bener ngejungkir balikin cara pikir mereka. Fokusnya langsung diubah, bukan lagi soal kesalahan di masa lalu, tapi soal tujuan di masa depan. Dan setelah itu, dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Cuma pakai tanah sama air, sesuatu yang sederhana banget, tapi dia mengubah penderitaan pribadi orang ini jadi sebuah tontonan pemulihan ilahi yang, wow, luar biasa di depan umum. Coba bayangin deh, dalam sekejap, seluruh hidup orang ini berubah total. Bukan cuma matanya aja yang bisa lihat lagi, tapi status sosialnya, pandangannya tentang hidup, semuanya jadi baru. Nah, ini dia intinya. Ini dia pergeseran cara pandang yang Yesus tawarkan. Dia bilang kebutaan orang ini tuh bukan hukuman sama sekali. Justru sebaliknya, ini adalah panggung yang udah disiapin supaya sesuatu yang jauh lebih besar bisa kelihatan. Keren banget ya ceritanya. Soal campur tangan Tuhan yang langsung kelihatan. Tapi, gimana kalau keajaiban itu nggak datang? Yuk kita lihat sisi lain dari koin ini lewat sebuah kisah yang sangat berbeda tentang penderitaan seumur hidup. Ini nih, pertanyaan yang sering banget menghantui kita di saat-saat paling berat. Gimana rasanya kalau kita udah berdoa, udah berharap, udah nunggu, tapi kesembuhan atau kelegaan itu nggak kunjung datang? Nah, untuk menjawab itu, kita coba lihat kehidupan Fanny Crosby. Beda banget sama pria tadi yang penderitaannya cuma sementara. Kesulitan Fanny ini seumur hidup. Dia jadi buta waktu masih bayi di abad ke-19 dan gak pernah tuh dapat mujizat kesembuhan fisik. Dan yang bikin kagum, bahkan dari kecil, cara pandangnya itu bukan mengasihani diri sendiri loh, tapi benar-benar menerima dengan lapang dada. Dia milih buat fokus sama kebahagiaannya, bukan bebannya. Jadi, daripada mikirin kegelapan yang dia nggak bisa lihat, Fanny malah milih buat fokus sama cahaya yang bisa dia ciptakan. Semua energinya dia curahkan ke bakat yang dia punya. Dan hasilnya, wah luar biasa banget. Dia pakai sudut pandangnya yang unik itu buat jadi salah satu penulis himne paling produktif sepanjang sejarah. Bayangin, lebih dari 8.000 karya iman dan harapan. Jadi kebutaan Fanny itu yang kelihatannya kayak batasan justru jadi pemicunya. Justru itu yang jadi lensa yang memfokuskan jiwanya, yang bikin dia bisa menciptakan ribuan karya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Oke, jadi kita punya dua cerita nih. Satu tentang kesembuhan instan, satu lagi tentang penderitaan seumur hidup. Kelihatannya beda banget kan? Terus, gimana cara kita menyatukan dua hasil yang kontras ini jadi satu kebenaran yang utuh? Nah, perbandingan ini nunjukin pesan intinya yang kuat banget. Pekerjaan Tuhan itu bisa kelihatan baik lewat keajaiban yang menyembuhkan kita, maupun lewat tujuan yang kita temukan pas kita lagi menanggung penderitaan itu. Dua-duanya adalah jalan untuk menemukan makna. Ujung-ujungnya, ini semua soal mengubah cara pandang kita. Soal beralih dari nanya, kenapa ini terjadi sama saya? Jadi nanya, apa yang bisa terjadi lewat saya karena hal ini? Pelajaran paling dalamnya adalah, apa yang menimpa kita itu nggak sepenting makna yang bisa kita temukan di dalamnya. Nah, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir yang kuat buat kita renungin sendiri. Tantangan terbesar apa sih yang lagi kamu hadapi sekarang? Dan gimana kalau tantangan itu bukannya jadi penghalang terbesar kamu, tapi justru jadi undangan menuju kesempatan terbesarmu untuk menemukan tujuan?